kurikulum ini adalah menjadi, kalau ganti kurikulum ya kayak jadi obat, ya kan? Untuk mengobati apa kita yang kurang sebetulnya. Nggak ada gunanya juga kita membandingkan, kan ini bukan tadi antara rawon nguling sama rawon setan. Terus mau kita enak yang mana, kan bukan itu. Tapi kan kita bicara bagaimana membawa bangsa ini cerdas, kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, para insan pendidikan yang kami cintai, kita jumpa lagi setelah sekian lama vakum di acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi. Kita kembali lagi dengan format yang baru. Ini sekarang formatnya offline, ya. Jadi tidak online langsung, tidak streaming, tapi kita mau bikin model podcast yang lebih profesional. Nah, kali ini saya Indra Karismiaji ditemani oleh dua sahabat saya. Ada Mas Ahmad Rizali, Mas Nanang, seorang praktisi, pengamat pendidikan yang udah pengalaman banget lah urusan pendidikan. Selamat sore Mas, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Gimana Mas Indra? Alhamdulillah kayaknya baik. kurusan ya habisnya. Gitu ya, kurukan daging gitu. Dan ada Mbak Dita Putih Saraswati yang juga seorang tokoh pendidikan yang udah top banget lah. Akhir-akhir ini lagi viral nih banyak. Viral. Bicara tentang topik yang mau kita bahas kali ini. Apa kabar? Mbak Kabar Putih? baik, terima kasih. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik. Lama ya kita nggak podcast ngopi seksi, punya kesibukan masing-masing. Nah sekarang kita mulai lagi untuk mengawal kebijakan-kebijakan pendidikan kita. Nah mau main apa nih kita nih sekarang? Main. Kelihatannya Mas Indra, karena pemerintah ini sedang ingin meluncurkan kurikulum, kelihatannya akan bagus juga kalau kita ngobrol tentang kurikulum. Kebetulan di sini kan ada dosen urusan kurikulum. Gitu ya? Bukan. Tapi saya memang mengajar mata kuliah, pernah mengajar mata kuliah terkait kurikulum ya. Jadi memang tapi tidak spesifik saya ahli kurikulum sebenarnya. Oke, jadi kita membahas tentang rencana pemerintah yang memang sudah cukup santer ya, akan ganti kurikulum lagi, ya kan? Ganti kurikulum lagi menjadi kurikulum nasional, dan harusnya Februari yang lalu ya, tapi kayaknya agak ditunda, mungkin Maret ini, nunggu Pilpres kali. Gara-gara dikritik sama Putih ini. Oh, atau gara-gara itu kan? Viral kan gitu. Viral. Tapi oke lah, kita bahas. Ini kan satu hal yang biasa ya buat pemerintah kita ya, gonta-ganti kurikulum itu, ya kan? Jadi memang selalu bahkan kayaknya tiap ganti menteri ganti kurikulum. Ini kayaknya menteri yang sekarang juga gak mau ketinggalan kereta gitu, ingin punya sebuah legacy, meninggalkan kurikulum juga. Nah, tapi pertanyaannya, apakah memang kebijakan tersebut mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena kita harus balik lagi ke sana kan. Kita nggak penting anggarannya berapa, kita nggak penting programnya apa, tetapi kan harus hilirnya. Nah, karena kan pemerintah suka menggunakan istilah hilirisasi, ya kan? Hilirnya itu kan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi hilirisasi kurikulum nih judulnya. Mungkin hilirisasi kurikulum. Karena kemarin juga ngomong hilirisasi digital, kita bingung semua kan gitu. Itu apa maksudnya? Ini sekarang hilirisasi pendidikan. Gitu. Pendidikan. Oke. Nah, silakan. Mungkin Mbak Putih dulu, karena kemarin juga pernyataan-pernyataannya itu viral di media tentang Masa sih? tentang kurikulum ini. Silakan. Jadi biar pemirsa podcast Ngopi Seksi ini bisa tercerahkan sebetulnya apa sih rencana pemerintah dan apa yang sudah dikaji oleh teman-teman di Bajik Pendidikan Dikdas ini. Oke, pertama-tama mungkin saya mau jelaskan dulu, ketika bicara kurikulum kita harus sepakat kita lagi berbicara tentang kurikulum yang mana.
Jadi yang saya kritisi itu yang disebut kurikulum resmi. Artinya dia berupa dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah institusi. Ya. Dalam hal ini kalau kurikulum merdeka misalnya adalah kurikulum resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Dikti. Jadi dokumennya. Nah, seringkali ketika orang berbicara tentang kurikulum merdeka itu kecampur aduk. Yang mereka bicarakan adalah hasil implementasi dari kurikulum tersebut di dalam kelas, yang sebenarnya bukan itu yang sedang saya bicarakan. Jadi itu pertama dulu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kurikulum resmi itu adalah sebuah dokumen yang biasanya ada bagian-bagiannya. Oke, jadi bagiannya misalnya dia biasanya punya filosofi kurikulum. Nah, filosofi kurikulum ini terdiri dari biasanya prinsip-prinsip dasar kurikulumnya dan terdiri dari tujuan dari kurikulum itu, tujuan yang ideal lah kesannya, yang kayak tujuan besarnya gitu ya. Lalu kemudian di bawahnya itu dia punya kerangka besar gitu ya, ada struktur atau kerangkanya. Nah di kerangka itu beberapa dokumen kurikulum resmi itu biasanya kerangka itu dirangkum dalam satu halaman dalam bentuk bagan atau diagram untuk melihat hubungan antara komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum tersebut gitu ya. Lalu selain punya kerangka, kemudian itu nanti diturunkan lagi. Oh, jangan-jangan ini ada bidang studinya atau ada kegiatan apa istilahnya intrakurikulernya, kokurikulernya atau bahkan ekstrakurikulernya. Lalu nanti yang intrakurikulernya apakah dia berupa bidang studi atau lintas bidang studi dan macam-macam, itu kesepakatannya bisa beda-beda. Dan kalau ternyata itu jadi bidang studi biasanya juga ada kerangkanya, yang kerangkanya ada basis ilmiah biasanya. Lalu kerangkanya itu kemudian baru ada tujuan juga, tujuan bidang studi itu secara umum, tujuan yang lebih spesifik gitu, dan bahkan tujuan yang lebih spesifik lagi. Ada tujuan besar dari bidang studi tersebut. Lalu nanti ada tujuan general learning objectives, tujuan umum dari bidang studi tersebut. Biasanya targetnya tuh 1 atau 2 tahun. Kalau di dalam kurikulum merdeka itu tujuan capaian pembelajaran fase A. Itu artinya bahasa Inggrisnya namanya General Learning Objectives-nya. Di bawahnya ada Instructional Learning Objectives, baru ada turunan-turunan yang lain misalnya dan sebagainya. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi itu harus diakui ketika itu awal-awal keluar, bagian bawah-bawahnya udah jadi, malah atas-atasnya tuh belum sebenarnya. Waktu awal keluar ya, mungkin yang dimaksud bawah tuh apa? Yang dimaksud bawah atas tuh apa? Misalnya capaian pembelajarannya ada, tapi kayak kerangka kurikulumnya itu belum terdefinisi dengan baik, filosofi kurikulum dan prinsipnya belum terdefinisi dengan baik. Sekarang mungkin saja udah ada perbaikan ya, saya tidak tahu. Nah, sebuah kurikulum resmi yang dikeluarkan oleh negara itu harusnya nggak sembarangan ya. Artinya punya basis-basis akademik gitu ya, yang harusnya tercantum di dalam naskah akademik. Ya. Dan naskah akademik ini bukan cuman bilang, oh kurikulum ini lebih baik gitu, nggak gitu sebenarnya. Tapi dia harus menjelaskan kenapa kerangka itu yang dipilih, kenapa filosofi itu yang dipilih misalnya. Kerangka besarnya seperti apa, bagian-bagiannya itu seperti apa, kenapa bagian-bagian ini jadi penting dan tidak, dan macam-macam lah seperti itu ya, yang harus dikaji secara akademik. Itu mungkin yang ingin saya bahas terlebih dahulu. Oke. Dari Mas Nanang? Saya justru mau nanya, apa sih pentingnya kurikulum? Kalau buat saya gini, ketika kurikulum resmi itu menurut saya nggak wajib ya, dalam artian kalau ada negara mau nggak pakai kurikulum resmi ya itu sih sah-sah aja gitu ya, selama selama guru memang punya keterampilan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Jadi dalam kondisi yang ideal tanpa kurikulum pun guru bisa mengembangkan sendiri. Apa dong acuan guru? Tapi kemudian itu jadi acuan guru ya. Jadi kan sebenarnya sebagai suatu negara kita ada yang harus kita sepakati bersama dong. Kayak kita filosofi pendidikannya seperti ini. Kita percaya bahwa pendidikan itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita percaya bahwa pendidikan itu misalnya harus membuat warga negaranya mencintai Indonesia gitu ya. Hal-hal yang sifatnya filosofis itu menurut saya harus disepakati bersama sebagai suatu negara. Kemudian turunan-turunannya bagaimana itu kemudian
diimplementasikan sebagai kurikulum di sekolah, itu sebenarnya sekolah bisa mengambil keputusan tentang itu, apapun kurikulumnya. Jadi baik menggunakan kurikulum Merdeka, kurikulum 2013, kurikulum 2006 dan kurikulum lain sebelumnya, sekolah ataupun guru punya otoritas untuk mengatakan ini loh, saya menerjemahkan ini seperti ini. Itu boleh dilakukan, tetapi dia jadi guidance untuk mempermudah kerja sebenarnya, mempermudah kerja guru gitu kan. Boleh nggak Mas Indra saya katakan bahwa kurikulum itu seperti resep makanan? Bisa. Jadi misalnya bikin nasi goreng. Semua orang di Indonesia kan bisa bikin nasi goreng dengan bumbu dasar, nasi yang sudah matang, minyak, dan seterusnya. Ketika itu sudah ada, apakah resep itu yang disebut kurikulum resmi? Itu bisa jadi salah satu interpretasinya sih. Dia kayak kalau kurikulum resmi dia biasanya berupa dokumen tertulis gitu, yang dia berupa guidance yang kemudian bisa digunakan oleh si guru untuk meramu pembelajarannya. Kalau saya sih suka kalau ngajar calon guru biasanya memang suka pakai partitur sih. Saya nggak pakai resep. Saya katakan kurikulum resmi itu seperti partitur sebuah lagu. Kemudian ketika ada seniman yang terinspirasi dari partitur tersebut gitu ya, dia bisa modifikasi gitu ya. Lagunya bisa sama tapi bisa dibikin versi jazz, versi koplo, versi dangdut gitu ya. Dan berbagai versi lain tergantung dari interpretasi si seniman tersebut. Nah, dalam konteks ini si kurikulumnya itu seperti partitur, gurunya itu seperti si seniman yang menginterpretasi partitur tersebut. Tapi ketika si seniman bilang, saya kok partitur ini kayaknya kurang pas ya, saya kayaknya mau bikin versi lagu saya sendiri deh, itu kan nggak masalah juga gitu sebenarnya. Seperti itu. Kalau saya malah biasanya menggunakan istilah kendaraan. Kurikulum itu kayak kendaraan yang akan membantu kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Alat jadinya. Alat jadi sebagai alat bantu gitu. Tapi ya intinya kurikulum resmi ya. Kurikulum resmi kan begitu. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan utamanya kan. Apakah gonta-ganti kurikulum ini? Kan kita udah sering banget nih dari perjalanan 20 tahun terakhir saja. Itu kan minimal berarti ada kurikulum Merdeka ini, ada kurikulum 2013, ada kurikulum 2006, ada kurikulum 2004, ada kurikulum berarti 94 ya sebelumnya ya. Ya kan? Itu sudah dari 94, 2004, 2006, 2013 ya. Dan kurikulum udah 5 kali. Ya sebelum itu kan ada kurikulum yang kemarin yang kemarin saat Covid itu. Itu kan kurikulum juga darurat. Ya. Oke, jangan dilupakan itu. Kayak pemerintahan darurat Republik Indonesia tuh sering dilupakan. Oke lah, jadi antara 5 sampai 6 kurikulum, ya kan? Pertanyaannya tadi, apakah dengan gonta-ganti kurikulum ini memang bangsa ini jadi lebih cerdas? Anak-anak kita ini yang dikatakan gitu bonus demografi, yang dikatakan Indonesia emas itu terlihat memang semakin cerah atau malah semakin gelap nih? Kalau ditanyakan ke saya Mas Indra, buat saya gonta-ganti kurikulum itu sebuah keniscayaan sebetulnya. Karena kan perubahan itu niscaya. Ya. Persoalannya kan satu, pada saat mengganti itu prosedurnya benar tidak? Contoh tadi, pada saat Anda mengganti reasoningnya itu tepat tidak? Secara akademik bisa nggak dipertanggungjawabkan? Alurnya benar tidak? Tetapi kalau gonta-gantinya itu bahasa kitanya compang-camping, awur-awuran, nah itu yang harus kita pertanyakan. Karena tidak mungkin juga kita menggunakan kurikulum yang lama ternyata konteks saat ini sudah tidak cocok lagi. Artinya kalau kita pakai analogi, harusnya kurikulum ini adalah menjadi, kalau ganti kurikulum ya kayak jadi obat, ya kan? Untuk mengobati apa kita yang kurang sebetulnya. Artinya sudah harus ada riset, ada sebuah kajian, ya kan? Yang memang kita kurangnya ini di dalam dunia pendidikan kita.
Solusinya ganti kurikulum kan begitu. Bahkan bukan sekedar obat loh Mas, Hah? harus preventif juga. Karena kan obat kan kuratif, Oke. harus preventif juga. Karena misalnya kita bicara, kalau kita saya kaitkan dengan Human Capital Index misalnya, kan kita prediksi produktivitas kita 18 tahun ke depan. Ya. Cocok tidak kurikulum kita ini untuk meningkatkannya pada Ya. saat 18 tahun? Kan itu preventif itu. Artinya jangan sampai pergantian kurikulum ini hanya didorong oleh katakanlah menterinya ingin punya legacy, Nah, kalau itu mah ya. ya kan? Jangan sampai bahkan mungkin, ya kan? Di belakang itu yang dicari adalah proyeknya. Nah, Mungkin juga untuk mempermudah penyerapan anggaran yang sekarang Kemendikbud kan mendekati 100 triliun tuh. Ya kan? Kan paling gampang kalau bikin pelatihan ini, bikin buku baru, bikin artinya jangan sampai seperti itu tuh kan dalam membuat kebijakan. jelas. Memang katakanlah ganti kurikulum itu didasari dengan sebuah riset. Yang riset pun kan bisa diperdebatkan ya. Ya, Tapi betul. paling nggak ada risetnya yang menunjukkan memang itu yang dibutuhkan. Nah, Yes. ini sekarang kita punya nggak risetnya? Nah, kan Putin yang bisa jawab. Nah itu kayaknya bukan saya yang jawab, mesti tanya ke pusat tuh ya. Loh, kalau ada risetnya kan harusnya terlihat dari naskah akademik. Iya. Yang saya tahu sampai hari ini kurikulum Merdeka ini belum ada naskah akademiknya. Betul sih, yang membuat naskah akademik itu bilang sendiri sama saya bahwa Nah. memang belum jadi. Nah, bahkan jadinya kan malah lucu nih kan gitu. Kurikulumnya dibikin dulu, risetnya dibikin belakangan kan. Naskah akademiknya dibikin belakang ngikutin keinginan supaya ganti kurikulum. Berarti kurikulumnya tanpa naskah akademik ya. Karena sampai hari ini kan nggak ada satupun manusia yang pernah membaca naskah akademik kurikulum Merdeka. Dan itu sudah dinyatakan oleh Kemdikbud dipakai oleh 80% sekolah se-Indonesia loh. Iya. Ya kalau mau jujur kan selama ini memang mereka menggunakan pola gerilya. Tapi sebentar, ketika dibilang kurikulum merdeka dipakai, apakah yang dimaksud kurikulum resminya yang dipakai atau sekedar interpretasi dari kurikulum itu dari hasil interpretasi pelatih misalnya di dalam pelatihan? Bisa jadi yang dipakai itu bukan dokumen kurikulum resminya yang kemudian diterjemahkan menjadi kurikulum yang diimplementasikan itu. Katanya bisa resminya belum ada, Put. Enggak, maka kurikulum resminya ada beberapa bagian yang sudah jadi kan, kayak Udah capaian resmi pembelajaran. Capaian pembelajaran ada di website resminya. Resmi, ada tanda tangannya. Di website resminya nanti kita mesti cek tuh Nggak, ya. kalau saya, karena saya pernah juga di Kemdikbud, saya akan nanyakan yang namanya resmi itu acuannya apa? Minimal itu peraturan menteri atau SE Dirjen. Dan tapi kalau nggak salah nih nanti coba diluruskan Mas kalau keliru. Selama ini pergantian kurikulum ya harus persetujuan DPR. Karena kan bicara nasional ya. Itu berarti PP minimal. Hah? PP dong berarti. PP SNP kan? Ya karena itu akan juga berdampak pada penggunaan anggaran kan. Iya sih. Pergantian kurikulum itu Iya. kan itu akan ada pelatihan yang masif, akan ada Yes. ada pergantian buku ini segala macam itu kan berimbas ke anggaran Iya pastinya sih. gitu. Kalau Setahu dia- saya loh itu. Betul. Kalau sepengetahuan saya juga, ketika itu belum resmi, artinya tidak ada payung hukum, paling tidak surat SE Dirjen misalnya, dan itu menggunakan anggaran, itu berbahaya buat pemakai anggarannya karena tidak ada rujukan. Kalau tidak ada rujukan, ketika Irjen turun, apalagi BPK turun, itu akan langsung jadi temuan itu. Oh kalau bagian itu saya nggak ngerti itu. Dan itu berbahaya. Dan itu buat saya sebagai pembayar pajak, Mas Indra juga itu harus menuntut itu gimana tuh pakai tanpa ada acuan. Oke, itu pertanyaan besar kita ya. Nah, tapi sekali lagi deh, pertanyaan baliknya. Kita butuh nggak sih ganti kurikulum? Nah, Kalau prediktif perlu. Oke, karena itu tadi kurikulum yang ada ini harusnya diturunkan menjadi lebih prediktif untuk ke depan. Jadi diperbaikilah kurikulum yang ada itu. Tetapi itu tadi reasoningnya mesti jelas. Mana yang mesti diperbaiki, mana yang tetap, dan juga payung hukumnya tepat, dan juga
tidak tergesa-gesa dilaksanakan di semua tempat, di semua sekolah, dan juga harus diimbangi oleh tadi itu seperti Mas Indra bilang, kalau ada drivernya dilatih lah. Masa supir mobil biasa tiba-tiba diberi mobil sport yang ketika masuk nggak bisa keluar karena pencetan semua misalnya. Nah, kalau kita Mungkin, mengacu Pak ke Indra, saya coba tambahin Pak Nanang ya, boleh di situ. Jadi buat saya ya, kalau saya maksudnya sebagai seorang pendidik gitu, ketika ada dokumen kurikulum resmi yang memang dipikirkan dengan seksama itu bisa jadi membantu ya. Tetapi sebagai seorang pendidik, baik guru atau dosen, ketika kita dapat kurikulum resmi, kita nggak boleh anggap itu sebagai kebenaran mutlak. Dan itu berlaku untuk kurikulum apapun maksudnya. Nggak hanya kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 juga begitu, yang sebelumnya juga begitu. Nah, jadi kita nggak bisa anggap itu sebagai satu kebenaran mutlak. Kita tetap harus menginterpretasinya, kemudian kita sesuaikan dengan konteks kita, lalu sama lah seperti musisi kan dia juga harus punya musikalitas gitu ya untuk lihat partitur ini bagus atau enggak ya musiknya. Dia juga harus punya kemampuan untuk meramu itu menjadi sebuah tampilan musik misalnya yang sangat menarik atau tidak untuk mengekspresikan dirinya dan sebagainya. Nah, buat saya kurikulum resmi yang baik itu helpful. Artian mengefektifkan saya ketika saya bekerja mengajar. Jadi ada beberapa hal yang ini udah terdefinisi dengan baik, saya bisa pakai. Tetapi bagian-bagian yang tidak saya setujui bisa saya modifikasi. Nah, saya belum lama ini membaca bukunya Linda Darling Hammond tentang pendidikan guru yang sukses di beberapa negara. Dan di situ ada satu analogi yang sangat menarik. Ada satu lulusan dari program pendidikan guru gitu ya, yang mengatakan dia tuh mengajar di sekolah yang kurikulumnya lousy lah. Yang kurikulumnya tuh kayak lousy, situasi tidak terlalu mendukung dan sebagainya. Tetapi dia merasa bersyukur karena pendidikan guru dia mempersiapkannya untuk bisa merancang kurikulumnya sendiri, merancang proses pembelajarannya sendiri secara lebih bermakna. Nah, sebenarnya bukan yang nggak perlu. Buat saya sih kalau kurikulum resmi dibuat dengan baik itu akan sangat membantu, tetapi kemudian ada sesuatu yang menurut saya jauh lebih strategis, yaitu pendidikan guru. Itu sih. Nah, kalau tadi Mas Nanang ya kan juga bicara tentang analogi driver ya, supir. Mbak Putih bicara tentang analogi pemain musik. Saya ingat rekomendasi OECD berdasarkan hasil PISA 2018 yang keluarnya 2019 kan. Itu dikatakan di sana untuk meningkatkan skor PISA kita yang memang jeblok kan di bawah rata-rata dunia. Itu dikatakan, saya ingat guru-guru kita butuh mentoring, butuh pendampingan, butuh pelatihan, dan juga betul perlu perbaikan di pelatihan guru, baik itu pre-service-nya maupun calon guru in-service-nya, calon gurunya. Nah, setelah itu ada kalimat yang menarik lagi. Ini tahun 2019 nih. Di situ dikatakan Indonesia baru saja mengganti kurikulum nasionalnya. Tahun 2019 tuh keluar itu rekomendasi itu. Pastikan semua guru mendapatkan pelatihan yang mumpuni. Untuk bisa menjadi agen perubahan, bagian dari perubahan kurikulum dari 2006 ke 2013. Itu hasil rekomendasi OECD berdasarkan PISA 2018. Ini PISA 2022 belum mulai, kita udah ganti kurikulum lagi nih. Ini nggak artinya gini, salah obat nggak gitu, salah treatment nggak? Padahal walaupun debatable ya, PISA itu kan salah satu yang jadi standar dunia lah kalau ukuran yang diakui seluruh dunia, kemampuan membaca, matematika, sains yang dasar lah kan gitu. Nah, kita ini nggak ngikutin rekomendasi orang mereka yang bikin tesnya kan gitu. Tapi kita punya target di RPJMN. Kalau skor kita akan naik, yang sekarang faktanya 2022 turun nih. Boleh dong, bikin strategi sendiri. Lo boleh. Tapi saya mau bilang gini loh, buat saya yang tadi saya bilang, ketika
kurikulum diperbaiki, sebagai pendidik ya senang lah. Senang. Tetapi pertanyaannya apakah itu strategis atau tidak gitu ya. Buat saya ada intervensi-intervensi yang jauh lebih strategis. Misalnya reformasi pendidikan guru atau transformasi pendidikan guru, apalah namanya. Saya ketika mengajar calon guru ya, salah satu yang saya tekankan adalah calon guru harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan profesional. Artinya dia harus punya kemampuan untuk bisa membandingkan, misalnya saat belajar kurikulum ya. Hal pertama yang saya ajarkan biasanya ke calon guru adalah bahwa guru itu bukan pelaksana kurikulum. Guru adalah seorang intelektual yang bisa bilang, oh kurikulum ini akan membantu saya atau tidak ya. Dia baik atau tidak buat saya. Jadi itu pertama, guru bukan pelaksana kurikulum. Bukan pelaksana kurikulum resmi. Kedua, setelah itu saya salah satu keterampilannya itu biasanya saya kenalkan bahwa kurikulum itu ada macam-macam jenisnya. Kurikulum resmi itu tadi yang disebut dokumen kurikulum yang dikeluarkan oleh sebuah institusi, bisa negara, bisa provinsi, bisa kabupaten. Kalau di beberapa negara bagian, bahkan bisa yayasan atau sekolah. Lalu kurikulum itu ada yang namanya enacted kurikulum atau kurikulum yang diimplementasikan. Tapi diimplementasikan ini sebenarnya bukan sekedar menjalankan apa yang tertulis di dalam kurikulum resmi, tetapi enacted kurikulum artinya kurikulum hasil interpretasi ya. Kurikulum yang diimplementasikan oleh guru secara berkesadaran. Artinya dia sadar betul bagian mana yang penting dari kurikulum resmi itu yang perlu dia gunakan, mana yang tidak, mana yang perlu dia modifikasi, mana yang dia harus sesuaikan dengan konteks siswanya dan sebagainya. Berarti kan sepakat sebetulnya kuncinya di tenaga pendidiknya. Betul. Bukan di alat bantunya, bukan Betul. di kurikulumnya. Alat bantu tetap membantu. Oh iya, tetap tapi membantu. kalau tadi analoginya dia dikasih partitur tapi dia nggak bisa main musik, kan sama aja bohong. Iya, nggak bisa bacanya. Kan harus bisa main dia musik nggak bisa baca. Nah iya, harus dipastikan dulu. Jadi gini, ini kebetulan juga saya paparkan waktu saya diundang di BRIN, bicara tentang kurikulum merdeka. Apa pandangan saya terhadap kurikulum merdeka? Saya katakan begini, pengalaman saya ketemu guru-guru yang mengalami pergantian kurikulum dari minimal dari 2004 ke 2006 ke 2013 ke kurikulum merdeka. Saya katakan dari sisi konten itu hampir nggak ada perubahan. Paling ada naik turun. Jadi misalnya yang tadinya kelas 4 jadi kelas 3 atau dari kelas 4 ke kelas 5 jadi geser-geser lah, naik turun ada seperti itu. Ada mungkin yang sebagian ditambah, kebanyakan sih ditambah ya, materi ada malah juga ditambah. Yang dikurangi. Ada juga yang dikurangi kan gitu. Tapi mayoritas ditambah. Dan itu bukan bagian yang paling esensial dari kurikulum resmi sebenarnya. Betul, ya kan? Jadi dari sisi konten itu hampir nggak ada perubahan kan gitu. Yang sama sekali nggak pernah berubah adalah delivery, cara ngajar, cara bagaimana delivery system itu malah semakin lama semakin monoton. Itu yang saya temui. Jadi betul-betul nggak ada perubahan. Jadi mau pakai kurikulum 2004, mau pakai 2006, mau 2013, mau kurikulum cara ngajarnya sama. Yang berubah cuma satu, administrasinya. Cuman itu. Nggak tahu ya saya masa sih sampai nggak ada perubahan begitu, nggak tahu juga. Artinya nggak terlalu signifikan Ya, gitu. nggak terlalu signifikan. Yang sangat signifikan itu adalah administrasinya. Yang betul-betul berubah dari bagaimana melaporkan, ya kan, di kurikulum 2004 ke 2006 itu secara administrasi yang kalau saya lihat, saya bicara dengan guru-guru, yang paling beda itu, yang akhirnya jadinya guru-guru malah banyak download, malah banyak beli, ya kan, urusan administrasi ini yang kadang-kadang guru juga suka lupa kan gitu. Nama kepala sekolahnya nggak diganti. Kalau temuan yang saya temukan itu ya, kadang-kadang memang ketika berbicara kurikulum apapun itu yang dibicarakan bukan kurikulum resmi. Jadi ketika kamu mengimplementasikan kurikulum merdeka misalnya, implementasinya dari mana? Implementasinya bisa dari interpretasi dari hasil pelatihan, bisa dari buku teks, tapi bukan karena menginterpretasi sendiri dokumen resminya, membuat kurikulum resmi sendiri versi sekolahnya,
Kemudian ini lagi ya, tadi menerapkan dengan kesadaran tadi enacted curriculum. Jadi Itu yang tadi saya katakan. Jadi- yang saya temui itu malah jadi sama aja, betul. nggak berubah. Kedua, membaca kurikulum apapun tidak dengan kritis. Ya. Jadi saya mau cerita, ketika saya mengajarkan tentang kurikulum ke calon guru, hal pertama yang saya lakukan adalah kalau kurikulum resmi ini setelah yang tadi itu ya, bahwa guru adalah intelektual, lalu kurikulum itu ada berbagai maknanya. Ada juga nanti kurikulum yang dipelajari siswa misalnya, the learned kurikulum itu beda lagi sama kurikulum resmi ataupun kurikulum yang diterapkan oleh guru. Lalu setelah itu kita bedah dulu kurikulum resmi. Keterampilan pertama adalah kemampuan membaca kurikulum resmi apapun. Nah, ketika dia mau membaca kurikulum resmi apapun, dia harus sadar komponen-komponennya. Ini ada tujuan yang ideal ya, tujuan besar kurikulum secara keseluruhan. Ini ada prinsip-prinsipnya. Lalu setelah ada prinsip-prinsipnya, ini ada kerangka kurikulumnya. Di situ ada bidang studinya nggak? Ada kegiatan di luar sekolahnya nggak? Dari itu ada tujuan-tujuan yang lebih spesifik lagi nggak? Ada yang umumnya nggak? Misalnya tujuan 2 tahun ada nggak? Lalu ada yang spesifik nggak? Spesifiknya dia kognitif aja, atau ada yang afektifnya misalnya, atau ada yang psikomotoriknya misalnya, atau apapun untuk dianalisis. Lalu ini calon guru saja ya, calon guru kalau dia di kelas saya. Setelah itu saya meminta mereka mengambil 2 kurikulum resmi apapun, bisa kurikulum sekolah, bisa dari negara, untuk membandingkan masing-masing komponen. Sehingga dia kemudian bisa melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing kurikulum resmi. Dan itu memang keterampilan yang tidak mudah ya. Dan sebenarnya menurut saya itu salah satu hal yang strategis yang perlu diajarkan, yang perlu dipelajari oleh calon-calon guru manapun. Jadi ketika mereka jadi guru dapat apapun, mereka tuh memandang kurikulum resmi itu dengan kritis. Itu idealnya betul. Idealnya Betul. gitu. Pendidikan guru 4 tahun masuk, dia lulus mampu seperti itu. Betul. Dan realistis nggak sekarang kalau kita berharap bahwa guru-guru sekarang memahami itu di Indonesia? Bisa membandingkan ya. Sekarang kalau menurut saya kondisinya banyak yang belum bisa. Bahkan kayak misalnya di kurikulum Merdeka ada capaian pembelajaran. Untuk menurunkan jadi tujuan pembelajaran saja banyak teman-teman guru yang kesulitan gitu ya. Jadi memang belum terampil gitu melihat ini inline atau enggak, apalagi membandingkan filosofi dan sebagainya. Tetapi buat saya tidak mungkin bahwa itu diajarkan di pendidikan guru. Dan sebenarnya kan sangat mungkin kok mengintervensi lembaga-lembaga yang ikut melakukan proses pendidikan guru, karena paling 400 nggak sampai 500 kan jumlah LPTK di Indonesia kalau saya 300-an ya, nggak sampai 400. Banyak memang, Indonesia adalah negara yang sangat besar, tetapi kita bisa mulai kan dengan mengintervensi beberapa LPTK untuk kemudian mereformasi bagian itu, bagaimana calon guru mengambil keputusan. Dikti ikut tanggung jawab jadinya Mas, bukan sekedar BSKAP dan Dirjen GTK ini. Ya jelas dong. Itu kan di bawah satu payung Kemendikbud kan harusnya. Tapi itu loh balik lagi pengalaman saya tadi betul sekali. Pergantian kurikulum di Indonesia itu di mata guru-guru adalah pergantian administrasi. Pergantian buku teks. Pergantian ya kalau itunya mereka karena cara ngajarnya mereka itu sama aja nggak berubah ya. Artinya kalaupun ada yang mau berubah itu jumlahnya sangat sedikit. Tapi mayoritas itu yang diurusin adalah administrasi, karena yang dituntut juga administrasinya. Betul. Tapi saya sebenarnya agak hati-hati ngomong seperti ini, karena menurut saya teman-teman guru itu ketika kita bilang guru tidak berubah, kurikulumnya ganti dan sebagainya, pertanyaannya adalah ketika itu terjadi mayoritas, maka bagian mana dari sistem yang mempengaruhi perubahan guru tersebut gitu. Apakah guru memang pernah punya kesempatan misalnya untuk belajar mengambil keputusan profesional terkait dokumen kurikulum apapun yang mereka pelajari? Pernah nggak mereka dapat kesempatan seperti itu? Kan banyak yang enggak sebenarnya. Sebetulnya sih kesempatan ada menurut saya, karena toh dokumen kurikulum membolehkan itu. Betul. Tapi kalau boleh dibilang tadi administrasi, Mas Indra, seringkali di pengamatan saya administrasi
itu memang menjadi kewajiban buat guru, karena kalau tidak, wah bisa habis dia, nggak dapat tunjangan profesi lah, nggak kenaikan pangkat lah, nggak itu semuanya Loh, kan kan itu juga administratif semua. menurut saya salah satu juga problema tenaga pendidik di Indonesia itu disetarakan dengan birokrat. Iya bukan. Yes, tapi ya dalam Iya dong. prakteknya. Dalam kan disetarakan dengan birokrat. Nah, Iya. birokrat itu bicara tentang administrasi. Padahal guru adalah sebuah profesi di mana Iya. intelektualitasnya si guru itu Iya. benar-benar sebenarnya sangat penting ya maksudnya. Saya tuh juga baru ngehnya itu kira-kira 2-3 bulan yang lalu saya podcast juga dengan salah satu profesor di NTU, orang Indonesia, ya kan? Yang dia mengatakan, ya gimana di Indonesia gurunya, dosennya mau kreatif, orang mereka birokrat semua. Di Singapura itu nggak ada dosen yang birokrat. Karena kalau dia birokrat, dia harus nurut sama atasannya. Nggak ada ruang untuk kreatif, Iya, nggak itu- ada ruang untuk artinya juga harusnya kan seorang pendidik justru harus mengembangkan ilmu pengetahuan kan, bukan yang istilahnya bukan kayak buruh. Betul, dia bukan teknisi juga. Iya, Dia bukan teknisi. gitu. Di lintas ya, artinya peran Menpan RB, peran Kementerian Dalam Negeri, peran Kementerian Keuangan juga jadi sangat penting di sini. Karena tuntutan-tuntutan Kementerian Keuangan tuh dahsyat. Oh iya. Justru itu selama kita masih dalam memandang negeri guru-guru dasar. kita adalah bagian dari birokrasi, ya yang diurus pasti urusan administrasi. Dan administrasinya pun tadi yang faktanya ya kan, banyak guru yang beli loh. Iya sih, kalau beli itu emang fakta sih. Ya Jadi kalau zaman dulu kan misalnya ada kurikulum baru, itu biasanya memang selalu ada sejenis pihak-pihak yang menjual paket kurikulum, hasil interpretasi kurikulum itu kurikulum tingkat sekolahnya misalnya udah dibikinin sampai ini. Sekarang itu lebih advance lagi katanya, sampai contoh video pembelajarannya udah ada Udah paket-paket ada. yang kita tinggal beli gitu katanya. Saya tuh ketemu sama beberapa pembuat buku. Jadi dia pembuat buku ya, penulis buku. Yang memang dalam dia menulis bukunya itu sudah disiapin sampai perangkat pembelajaran sampai laporan administrasinya itu menjadi satu paket. Iya, itu dari dulu sih. Nah, Itu dari dulu. Sekarang ternyata nggak banyak berubah juga. Kalau kita lihat di grup-grup guru, memang isinya ada yang jual-jualan itu juga sih Nah, ada. iya kan berarti juga kembali ya buat bangsa ini nggak ada manfaatnya. Jadi kembali ke kurikulum tadi, kalau saya mau nanya lagi ke Putih, apa yang perlu diperbaiki Put? Toh Terkait Kalau- apa? terkait dengan kurikulum itu, atau gimana pun juga ya akan diluncurkan juga. Iya, kalau menurut saya sih ya, yang sekarang saya sih nggak pengen teman-teman guru mundur juga ya. Oh, kita pakai kurikulum 2006 aja gitu. Enggak juga sih. Nggak berharap seperti itu. Tetapi bahwa kurikulum Merdeka sebagai kurikulum resminya ya, belum bicara implementasinya, itu memang perlu dievaluasi total. Perlu dievaluasi total dan pastikan bahwa setiap komponen di dalam kurikulum itu memang ada dasar akademiknya gitu ya. Jadi memang dipikirkan secara matang gitu ya. Kerangkanya, khususnya kerangkanya, filosofi dan prinsip-prinsip dasar kurikulumnya benar-benar dipikirkan secara matang. Terus sebenarnya salah satu prinsip kurikulum yang juga penting itu namanya keselarasan ya, inlineness. Jadi antara tujuan yang besar, tujuan yang ideal, kerangkanya, tujuan-tujuan yang lebih umum spesifik di bawahnya itu kan sebenarnya harus selaras. Nah itu pastikan dulu keselarasannya. Itu yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi itu perlu dievaluasi bagian-bagian itu. Kalau nggak dievaluasi, Kalau nggak dievaluasi ya, aduh saya nggak yakin banyak teman-teman guru yang benar-benar bisa memahami dokumen kurikulum resmi itu sih sebenarnya dengan baik. Kalau begitu kenapa nggak kita memang ikutin sarannya OECD? Daripada kita ganti kurikulumnya, kita fokus untuk mengupgrade kualitas guru-guru kita. Kalau Kita ini kan nggak pernah punya program baik itu pre-service maupun in-service yang betul-betul terjaga kualitasnya. ya, kalau itu nanti sih dulu loh, nanti Mas. dulu. Karena kita sudah punya loh balai Kita besar punya. guru penggerak. Loh,
Oke. Balai Guru Penggerak seluruh Indonesia loh Mas. Sebentar. Sebelum Wow, bicara ganti, dahsyat itu. saya nggak bilang ganti, tapi yang ada sekarang kan tetap harus diperbaiki dong. Kalau Oh, misalnya iya. ada yang bolong-bolong, Gini loh kan dia tetap harus diperbaiki. analoginya kan tadi problemnya kan bukan di partiturnya. Betul. Kita kan harus ngajarin dia bisa main musik dulu, bisa baca partitur. Nanti partiturnya mau partitur apa aja, mau lagunya Mozart, mau lagunya Didi Kempot almarhum, itu nggak masalah. Betul. Yang hebat malah bisa bikin sendiri ya. Iya, justru betul. itu yang kita butuhkan. Kalau itu aku setuju, tapi kan itu ini ya target memang harus dilakukan target ideal. Tapi kondisi sekarang dokumen itu digunakan loh oleh teman-teman guru dan kondisinya kan banyak yang kebingungan. Tapi udah gitu yang sering jadi masalah, kebingungan itu disalahkan ke guru miskonsepsi gitu. Menurut saya itu kejam banget. Padahal buat saya sebagai dokumen resmi secara akademik pun dia bermasalah gitu. Jadi ada masalah yang sifatnya masalah yang ditimbulkan oleh dokumen resmi itu sendiri, oleh si kurikulum resmi itu sendiri. Ini udah terlanjur dipakai. Jadi mau tidak mau harus dievaluasi dan diperbaiki. Jadi betul bahwa itu mungkin tidak akan banyak pengaruhnya ketika pendidikan guru tidak diperbaiki. Tetapi jangan sampai yang berantakan ini, sorry to say memang masih berantakan gitu ya, itu terus dipakai sampai tiba-tiba nanti ada peraturan itu jadi kurikulum nasional misalnya, itu tuh mengerikan buat saya gitu. Jadi tetap saja dia harus dievaluasi dan diperbaiki. Baru sambil jalan itu pendidikan guru harus jadi titik yang strategis untuk kedepannya sih. Kalau saya jadi guru Put, ini dievaluasi. Jadi saya mesti pakai kurikulum yang mana Bu? Pakai yang mana dong? Pakai yang mana aja sekarang. Kalau saya yang mana nggak bisa guru tuh dibebasi. Kalau saya menyarankan, ya kan, karena yang resmi sebetulnya adalah kurikulum 2013. Kita tetap aja pakai kurikulum 2013 daripada anggaran kita ini dipakai untuk gonta-ganti kurikulum lagi, untuk bicara tentang kan jadinya pelatihan administratif. Ganti kurikulum kan lebih banyak pelatihan administratif, bukan pelatihan kompetensi guru. Lebih ke situ. Ya kan? Kalau saya lebih menyarankan kenapa kurikulum 2013, bukan saya mengatakan kurikulum 2013 yang terbaik, bukan. Tapi minimal itu ada naskah akademiknya, ada kajiannya. Partiturnya jelas ya. Iya kan gitu loh. Ya, yang tim penyusunnya pun kita tahu siapa. Ini terus terang kurikulum mereka kita nggak tahu loh tim penyusunnya itu siapa. Tokoh-tokohnya gitu loh. Memang situasinya agak dilematis sih. Ya kan? Masa sih nggak ada. Loh, ya siapa? Kalau misalnya ada tokohnya, kan pasti selama ini beliau yang muncul dong. Jangan dikatakan kayak siapa sih yang bikin resep rawon, ya nggak ada yang tahu Mas, anonim ya. Loh, tapi kalau kita nanya rawon setan siapa yang bikin resepnya, tahu tokohnya. Iya, tapi rawon kan Lah ini kan, jelas. ini kan sekarang bicara tentang kurikulum merdeka nih, rawon merdeka nih, kan harusnya ada dong. Aduh. Kok jadi lapar ya. Gitu loh. Kalau saya ya dengan kondisi sekarang, daripada kita berjibaku dengan, saya juga nggak mengatakan kurikulum merdeka itu buruk, bukan itu, tetapi Belum selesai. Justru itu kan gitu loh. Jadi jangan sampai keinginan seorang pejabat ingin punya legacy misalnya, meninggalkan saya mau bikin kurikulum baru, itu sampai mengorbankan masa depan anak-anak kita, guru-guru kita. Gitu. Kalau saya lebih mendorong udah kita tetap aja pakai kurikulum 2013 sebagai atau yang bisa nggak dibebasin, bisa yang mana aja dulu yang nyaman buat teman-teman di sekolah. Bukannya sekarang masih begitu? Ya sekarang masih begitu. Tapi kalau kurikulum merdeka dijadikan kurikulum nasional kan artinya dalam 2 tahun kemudian. Iya 2025 kan. Dalam 2 tahun kemudian kan semua sekolah wajib menggunakan itu kan. Tapi permasalahannya adalah buat saya nggak layak dia diwajibkan. Bahkan dalam 2 atau 3 tahun itu masih uji coba sebenarnya. Baru kemudian abis itu dipikirkan secara matang, dibikinin kerangka yang benar-benar benar. Itu sih maksud saya. Kayak dia tuh sebenarnya belum layak untuk jadi kurikulum nasional. Iya. Kenapa belum layak kan tadi dari awalnya
prosesnya ya. Dari proses itu tidak diawali dengan ini ada sebuah permasalahan, kita bikin kajian dan ini adalah solusinya. Tapi kan lebih pokoknya harus kita punya kurikulum baru. Dan akhirnya semuanya dibikin, kan saya juga agak aneh terus terang melihat bagaimana proses kurikulum merdeka dan lain sebagainya itu diimplementasikan. Jadi kayak jualan. Ya kan? Iya, kayak ini hebat banget gitu kan. Iya, jadi padahal kayak sekolah itu dikasih gimmick-gimmick untuk seakan-akan menilai ini adalah kurikulum yang paling hebat dan selalu menunjukkan narasinya kan seperti itu. Tanpa benar-benar melakukan perbandingan antara masing-masing komponen yang terdapat di dalam kurikulum resminya kan sebenarnya. Iya, dan sebetulnya juga nggak ada gunanya juga kita membandingkan, kan ini bukan tadi antara rawon nguling sama rawon setan. Terus mau kita enak yang mana, kan bukan itu. Tapi kan kita bicara bagaimana membawa bangsa ini cerdas, kan itu tujuannya kan. Sebenarnya kemampuan membandingkan itu kan dasar untuk nanti dia ngambil keputusan profesional terhadap kurikulum resminya, itu sih sebenarnya. Aku mau flashback ya. Ketika Pak Nuh itu menjadi Mendikbud zaman SBY 2 periode. Ya. Akhirnya kan dibuat kurikulum 2013. Ya, Kemudian walaupun Anies. 2006-nya juga ada kan Ada. kurikulum 2006. Kemudian Anies jadi Mendikbud. Karena desakan kurikulum itu berat sekali, akhirnya dihentikan. Sebetulnya Anies saat itu bukan membatalkan, tidak, menghentikan. Alasannya itu tadi, Mas. Kurikulum itu tidak dianggap 2013 itu buruk, tidak, karena memang ada naskah akademiknya, ada macam-macam, sangat komplit aparatnya. Ya. Yang dianggap mesti dihentikan dulu karena terlalu cepat itu Ngejar dilaksanakan. tadi kan timing, ngejar target karena pergantian pimpinan nasional. Kelihatannya begitu. Ya kan gitu. Jadi kan tadi arahnya ada legacy. Akhirnya tahu apa yang terjadi saat itu. Semua aparat kementerian itu dan anggaran didorong untuk melaksanakan itu. Beberapa itu nyaris masuk penjara itu, Mas. Hanya dan itu terjadi. Saya buka di sini. Aku ingat kejadian itu. Banyak yang masuk penjara tuh, Mas. Dan ada juga yang masuk penjara itu gara-gara menggeser itu. Dan sebetulnya itu dihentikan supaya apa? Dievaluasi. Akhirnya dievaluasi kalah. Ya. Dan tuh akhirnya jalan lagi kan 2013 itu. Ya. Karena apa? Beberapa yang mengkaji itu dan ketua pengkajinya tuh Prof. Suyanto saat itu. Langsung dipilih oleh Pak Anies. Ya. Prof. Suyanto mengkaji itu. Dan ada beberapa juga pihak staf khususnya kemudian itu meminta tolong dicek deh gimana cara kurikulum 2013 itu didiseminasikan. Kan berjenjang itu. Guru nasional ini segala macam sampai ke bawah itu nyaris nggak sampai 30%, Mas. Dan itu umumnya itu benar seperti sampean tadi, pelatihan administrasi menjalankan kurikulum, bukan esensi. Dan jadi nggak kena. Jadi saya pikir ini kok jadi berulang gitu. Dan menurut saya ini prosesnya juga sama berantakannya. lebih, kalau saya justru Lebih malah bagus. Berantakan. 2013 Iya sih loh. sebenarnya. Yang 2013 Zamannya Pak Nuh itu dahsyat menurut saya. Benar. minimal itu tadi saya 2013 itu kita tahu Kita bisa beda. tokoh-tokohnya tuh siapa. Jelas. Jadi kalaupun kita mau berdebat itu kan banyak orang yang mendebat Betul. kurikulum 2013 itu kan. Tapi kan kita bisa justru disitulah ada dialog. Kalau ini kan nggak ada dialog. Betul. Dan kalau ingat kurikulum 2013 yang banyak diperdebatkan tuh sebenarnya adalah kompetensi dasarnya. Yes. Ya kan, kompetensi Yes. dasarnya. Tapi yang bagian kerangka-kerangkanya itu, yang bagian kerangka-kerangka Dianggap- itu kita nggak dianggap- terlalu Apa langitan lah kan gitu. banyak perdebatannya di situ kan. Kalau yang ini masalahnya kerangkanya tuh sebenarnya belum clear dan belum kelihatan keselarasannya dengan turunan-turunan yang di bawahnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi masalah. Bukan belum clear lagi, memang belum kalau saya bilang belum ada sih. Karena kalau kita mau jujur nih, sejauh sepengetahuan saya memang kurikulum merdeka itu sebetulnya awalnya adalah kurikulum operasional sebuah sekolah. Nah, kalau itu nggak tahu tuh. Gitu. Nah, Diawali dengan itulah. itu, terus makanya mau terus kan jadi sebuah proses yang kebalik. Ya, Jadi bener dong, Mas, bottom up dong.
Lu jangan ketawa. Menterinya mengatakan bottom up grassroots. Lah iya, dari tapi sekolahnya bawah. sekolah tipe apa dulu? Kalau sekolahnya model yang Sebenarnya kalau SPP anaknya 10 juta per bulan diimplementasikan di sekolah yang tiba-tiba kambing ikut belajar, ya nggak bisa lah. sebenarnya kalau kurikulum resmi sebuah sekolah terus kemudian mau diangkat ke nasional, Kurikulum operasional. ya kurikulum operasional kan sebenarnya adalah kurikulum resminya si sekolah itu Iya. atau yayasan tersebut misalnya. Kalaupun mau diangkat ke nasional, tetap harus dianalisis kan sebenarnya sesuai nggak dengan konteks nasional. Dia bisa kan dia nggak boleh juga apa namanya memungkinkan nggak? itu yang pertanyaan, saya nggak tahu tuh proses itu terjadi nggak? Ya apa? Ini bukan menuduh, cuman kan karena istilah-istilah yang dipakai itu kan mirip dengan istilah-istilah yang dipakai oleh sekolah tersebut kan gitu. Itu juga di awal itu juga contoh-contoh yang dipakai adalah sekolah tersebut. Gitu. Jadi kan ini kita tanda tanya besar sebetulnya. Kembalilah kita bicara ini kebijakan nasional, bukan kebijakan sekolah. Ya kan, kebijakan nasional itu kan harus memberikan manfaat buat seluruh rakyat Indonesia, buat masa depan anak Indonesia. Itu kan yang paling penting. Nah, apakah memang ganti kurikulum ini yang akan juga menghabiskan anggaran pendidikan yang cukup besar untuk pergantian kurikulum tadi kan? Pengalaman Mas Nanang sendiri kan juga nggak segampang itu. Ya kan, termasuk tadi pelatihannya, apalagi model pelatihan kita sekarang maunya di hotel bintang 4 beberapa hari kan gitu. Kalau itu SOP Mas, nggak Nah, boleh. Nah, iya. SOP-nya bintang 4, kita bintang 2, temuan juga itu. Nah iya, kan artinya dari sisi penggunaan anggarannya, kalau saya lebih fokus ke bagaimana mengupgrade guru-guru kita. Itu justru jadi tadi bagaimana membuat mereka yang tadinya belum bisa main musik, kita pastikan memang bisa main musik, bisa baca partitur. Yes. Itu Bisa justru menginterpretasi musik dan membuat musiknya sendiri. Iya, itu apalagi lebih ke sana. Jadi gini loh, faktanya ya, kelemahan pelatihan guru kita. Ini kalau saya lihat, satu memang nggak pernah didesain untuk semua guru mendapatkan pelatihan. Anggarannya nggak pernah didesain seperti itu. Guru kita 3,1 juta loh. Ya kan? Kalau kita bandingkan, ya mungkin orang suka jangan bandingin sama Singapura yang kecil. Tapi kalau kita lihat di Singapura, bahkan di Amerika, yang namanya continuing education, professional development itu setiap guru itu wajib tiap tahun untuk memastikan pisaunya diasah, kan gitu. Nah kita kan nggak pernah punya konsep pelatihan guru. Contoh aja lah guru penggerak, program yang terlepas dari kualitasnya ya, tapi kalau dari kuantitasnya sendiri, itu targetnya cuma 400.000 guru selama 5 tahun loh. Bukannya platform yang dibuat sekarang ini yang besar itu Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar itu memang diarahkan ke sana. Karena nggak mungkin melatih 3 juta guru itu semuanya. Ya guru diarahkan, kamu belajarlah sendiri ke sana. Dan kan pertanyaannya tadi, kan bukan cuma sekedar mengadakan pelatihan, tapi berdampak nggak pelatihannya itu? Kalau Ya kan? saya ngelihatnya jauh lebih mendasar lagi ya. Pelatihan itu kan jadi gini, guru itu kan ada yang mengklasifikasi guru, satu calon guru atau pre-service teacher, terus ada guru baru ya novice teacher, sama Ya. satu lagi guru yang expert ya atau expert teacher gitu. Nah, buat saya novice, untuk jadi novice itu kan ada hal-hal yang harus dikuasai dulu di level pre-service teacher atau di calon guru. Yang di LPTK yang tadi jumlahnya tidak sampai 400. Kita jangan ngomong kualitatifnya dulu deh. Betul. Dari kuantitatifnya aja ini ada problem besar. Betul, tapi maksud saya gini loh. Itu harusnya intervensi, buat saya yang paling strategis. Intervensi yang paling strategisnya di LPTK itu sebenarnya, iya. di 400 LPTK, sekitar hampir 400 LPTK itu sebenarnya. Betul. Itu juga kita sendiri terus terang juga harus mempertanyakan apa yang dibekali di LPTK Betul. kita ini kan, sehingga kok guru-guru kita ya kan, zaman Mas Nanang ada uji kompetensi guru, rata-rata guru kita 56,
buruk kok. Pengawas 30-an ya. 56 itu kalau di Sampurna berapa tuh nilainya? A, B, C. 56 itu ya D lah. Jadi kalau mata kuliah dasar nggak lulus. Nah, ini kan bukan berarti kita mau diskreditkan guru-guru kita, tapi justru saya mempertanyakan Support system apa yang kita kasih ke teman-teman guru? itu loh, karena kembali lagi mencerdaskan kehidupan bangsa tanggung jawab pemerintah loh. Di Indonesia tuh konstitusi bunyinya begitu. Betul. Bukan tanggung jawabnya kita, bukan guru, Ya, bukan masyarakat, tapi pemerintah. Intinya sih Pak Indra, kalau soal itu saya setuju ya. Dalam artian buat saya pendidikan guru tuh jauh lebih strategis daripada perubahan kurikulum. Cuman memang kalau dilihat dalam kondisi praktis nih ada situasi nih yang udah terlanjur nih. Tetap aja menurut saya perlu dibenahi, itu sih kalau Ya. posisi saya ya. Ya, Tapi tapi saya kan- setuju kalau yang lebih strategis itu memang pendidikan guru, baik pendidikan pre-service maupun in-service In-service. tadi dua-duanya. Ya, pre-service-nya harus kita perbaiki mulai dari LPTK-nya. In-service-nya itu juga yang sudah guru-guru ada. Saya terus terang sering loh ketemu, terutama kalau saya ngajar di daerah terpencil ya. Itu guru-guru yang mengatakan, Pak Indra, saya udah 20 tahun ngajar, baru kali ini Pak saya ikut pelatihan. Kita juga sering ngalamin itu. Sangat. 20 tahun loh ngajar. Kan ibaratnya kalaupun dulu pisaunya itu tajam, sekarang kan udah tumpul banget. Nggak pernah diasah. Kalaupun tajam ya, apalagi udah tumpul. Kalau itu tajam 20 tahun nggak pernah diasah, kan pasti tumpul. Ada beberapa, kalau saya lihat ada beberapa hal yang mesti didobrak. Salah satu contohnya adalah mayoritas guru kita itu kalau kami keliling ke daerah-daerah itu mereka rata-rata kalau pendidikan dasar ya, itu alumni universitas terbuka. Jadi sebetulnya kalau universitas terbuka ini diperbaiki serius, kemudian Pengaruhnya. dosen-dosennya, aparatnya itu pengaruhnya Besar. berdampak besar sekali. Karena betul hanya universitas terbuka lah yang bisa menjangkau daerah-daerah yang paling terpencil. Jadi ketika tidak ada LPTK yang dekat, itu pilihannya sebenarnya universitas terbuka ya. Dan itu selalu Mas Ngacung itu. Dari mana? Itu 80% lebih. Itu saya bicara mungkin cocok untuk yang pre-service. Tapi gini loh, yang saya bingung itu, jadi kita udah ngobrolin tentang pelatihan di hotel bintang 4. Kita tuh punya BGP. Ada BB-nya lagi. Balai Iya. besar. Itu bosnya lagi. Saya lebih cocok istilah yang dulu sih, ada P4TK sama LPMP. Yang didesain itu Jangan orde lama dong. Ini kan orde baru. Susah amat sih berubah. ya pokoknya gedung-gedung itu setiap kali saya datang itu memang didesain sudah ada tempat pelatihannya, ada penginapannya, ada. Jadi kenapa itu nggak dioptimalkan? Kenapa justru harusnya hitungan saya minimal kita bisa melaksanakan pelatihan yang masif dengan cost yang lebih kecil daripada kita bikin bimtek kecil-kecil itu yang tanda tangan yang 4 hari tapi isinya cuma sehari kan gitu. Kan banyak tuh yang begitu tuh. Ya. Itu kita masifkan, memanfaatkan. Ini kan sekarang kayak LPMP itu sekarang jadi apa namanya? Balai Guru Penggerak. Bukan. Oh pusat juga kok lembaga. Iya ada lembaga apa yang itu mereka nggak boleh melatih guru, ya kan? PP-nya memang yang boleh melatih itu hanya lembaga pelatihan. Jadi selain itu bimbingan teknik. Iya kembali kan Pun nggak boleh lebih. Itu kebutuhan kita kan itu Mas tadi. Kebutuhan kita bagaimana menyiapkan guru-guru kita supaya betul-betul pisaunya tajam kan? Iya. Kita ingin mengasah pisau guru-guru kita, ya kan? Kita itu sudah punya secara infrastruktur sudah punya tempat ini, ya kan? Nah, yang memang juga harus disiapkan tadi widya iswaranya. Itu kan kita bicara sekarang kuantitasnya nih. Apakah betul widya iswara kita memang kompeten untuk melatih guru-guru kita? Saya terus terang sering ketemu widya iswara yang jago baca PowerPoint. Tapi sebetulnya kemampuannya nggak ke situ. Itu satu. Yang kedua, kita punya pelatihan yang saya sepertinya baru ketemu di Indonesia.
di mana pelatihan guru, pelatihnya adalah guru. Jadi guru melatih guru. Kan cuma ada di Indonesia. Kalaupun firma bye-bye aja, Mas. Loh, kalau di tempat lain kita bicara sharing experience, sharing knowledge, bukan dia sebagai teacher trainer. Di negara lain, teacher trainer adalah teacher trainer. Teacher adalah teacher. Wah, kalau istilah yang lebih baru sebenarnya ada teacher educator ya. Jadi Ya, pendidik apa? guru itu spesifik sih ilmunya memang. Betul. Uh-uh. Kan beda. Guru itu ilmunya pedagogi nih. Sedangkan teacher educator, teacher trainer, ilmunya andragogi. Walaupun menurut aku guru pada umumnya ketika belajar lagi secara khusus mereka bisa kok sampai ke kemampuan teacher educator, itu sangat mungkin sebenarnya. Nah, saya nggak mempertanyakan apakah seorang teacher bisa menjadi trainer atau teacher educator. Bukan itu problemnya. Problemnya yang kita sekarang adalah teacher itu dipaksa menjadi teacher trainer, yang sebetulnya banyak justru malah meninggalkan tugas utamanya di sekolah. Dan apa yang diajarkan itu nggak pernah dipakai di sekolahnya. Jadi teori semua nih. Nah, kalau itu nggak tahu tuh. Ayo, benar nggak? Jadi Kalau kalau kita itu- mau jujur loh. Ada begitu. Tapi ada juga guru-guru yang memang pantas lah dia, Loh, meskipun kecil. Gini loh, kalau dia pantas, jadikanlah dia tadi teacher trainer, jangan jadikan dia teacher. Karena kita butuh banyak orang-orang yang seperti ini. Melatih 3,1 juta guru tiap tahun itu butuh banyak orang loh, Mas. Loh iya, justru itulah dibutuhkan beberapa yang harus belajar sendiri gimana cara. Loh iya, kalau dari situ banyak. ini enggak gini loh. Sebetulnya kan kalau kita mau jujur keruwetan kita, kenapa kita juga punya banyak guru honorer? Salah satunya nih, kita punya sistem model seperti ini, misalnya guru-guru PNS yang akan sibuk ngisi acara-acara pelatihan guru di mana-mana, yang muridnya ditinggal, akhirnya kepala sekolah harus nyari guru honorer menggantikan dia. Supir tembak dong. Iya, salah satunya kan seperti itu. Tapi rasanya itu nggak jadi tren nasional lagi, Mas. Ya kalau Ada, tapi nggak tren nasional. tapi Beberapa. benar kan, kita itu salah satu negara yang punya konsep pelatihan guru diisi oleh guru juga. Yang sebetulnya itu juga membuat sebetulnya pesertanya juga kita sama-sama guru kok. Nggak tahu Hebat. kalau itu debatable ya. Ada kadang-kadang kan begitu ya kalau ini ya. Gitu. Dia betul. Persoalan yang lain juga kalau buat saya untuk pendidikan guru itu, terutama pendidikan dasar ya, Hmm. itu seringkali salah satu contoh saja. Hmm. Kita bicara tentang rendahnya mutu kompetensi matematik, numerasi, atau reading atau science. Nah, sementara guru pendidikan matematik itu nyaris tidak pernah ada yang mengajar di SD. SD atau MI. SD ini atau MI ini rata-rata dididik oleh guru-guru lulusan PGSD atau PGMI. Ya. Nah, ketika kita menengok apa yang diajarkan di PGSD, PGMI, baik itu yang di negeri maupun swasta, apalagi yang di UT, itu seringkali cukup banyak hal-hal yang memang tidak terpakai pada saat dia menjadi guru. Ya. Itu pengamatan kami di lapangan. Ya. Belum studi ya, kalau studi saya nggak tahu. Artinya Pengamatan kami. teoritis kan, tidak implementatif, tidak kontekstual apa yang ini. Bahkan terus terang kalau saya ketemu guru SD itu agak ngenesnya itu banyak yang tidak mampu misalnya dalam matematika ya mengajarkan satu yang konkret. Semuanya Iya. abstrak. Semuanya dimulai dengan, dan itu juga salah satu problem dengan gonta-ganti kurikulum ini. Coba deh. Yang esensialnya nggak dikerjain maksudnya. Coba aja. Kita bicara buku cetak nih. Buku cetak SD seluruh Indonesia. Ada tuh soal kereta A berangkat dari kota X kecepatannya 100 km per jam. Kereta B berangkat dari kota Y kecepatannya 50 km per jam. Jarak antara A dan X dan Z ini 100 km. Di mana mereka ketemu?
buat anak Flores bingung ngerjainnya. Nggak pernah ada kereta. Nggak pernah ngeliat kereta. Gitu. Dan kalau guru punya pengetahuan profesional yang mumpuni, serta dia benar-benar bisa ngambil keputusan profesional, dia emang nggak pakai, dia mau Nggak aja. pakai. Tapi kan Hilangnya. tadi faktanya lebih banyak guru-guru kita ngajar buku. Nah ini ngomong pelatihan guru lagi nih. Itu konteks Mas ya. Kalau buat saya lebih salah satunya adalah substansi. Setiap kali saya mengawal pelatihan kawan-kawan tentang numerasi itu di setiap daerah, saya selalu katakan, Anda lulusan apa? PGSD angkat tangan, 90% PGSD. Anda pada saat di PGSD, matematiknya diajarin apa? Langsung bilangnya matematik yang SMA itu apa? Diferensial Pak? Iya Pak, integral. Saya cuman, akhirnya saya katakan, PGSD itu. dipakai? Enggak lah Pak ini. Lalu yang sekarang diajarkan? Diajarkan tidak Pak gini. Dalam hati ya mau diapain? Yang saya temui juga di ada kurikulum LPTK itu misalnya mengambil dari kurikulum resmi, misalnya capaian pembelajaran itu dipecah-pecah jadi tujuan saat mengajari kuliah. Ada juga yang seperti itu beberapa kasus. Jadi dia tidak menerjemahkan dengan dengan kritis. Jadi itu nanti perlu kita cek juga sih, sayangnya nggak banyak penelitian tentang itu. Satu lagi nih bicara tentang tadi buku teks ya. Saya juga banyak ketemu dengan sekolah-sekolah swasta gitu. Tiap kali pergantian kurikulum seperti ini, sekolah swasta karena juga mereka tadi nggak punya akses terhadap pelatih gurunya siapa yang ini, akhirnya mereka minta pada penerbit untuk memberikan pelatihan guru. Ya sering terjadi sih dari dulu. Nah, sekarang kita coba berpikir secara logika. Apakah seorang penerbit punya kompetensi melatih guru? Kalau punya untuk mencetak buku iya, tapi untuk melatih guru kan nggak ke situ kompetensi. Itu loh, itu yang terjadi. Itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Yes, betul. Saya nggak menyalahkan penerbitnya ya kan gitu. Namanya diminta, apalagi modelnya kadang-kadang begini. Oke, saya beli bukunya ya, tapi kasih pelatihan gratis ya buat guru-guru kita. Kan ya udah, ya mau nggak mau kan berarti yang penting bukunya laku. Itu secara bisnis kita nggak bisa salahkan mereka. Tapi kan kesalahannya kan justru kita sudah terbiasa dengan konsep yang seperti ini. Dan akhirnya ya nggak membuat ya, kita lihat skor PISA kita jeblok terus, makin jeblok. Jadi kurikulum Merdeka ini gimana? Kalau sampai diluncurkan juga peraturan menterinya, konon katanya Maret, apa dong? Ya kalau saya sih menyarankan kembali lagi ke data riset yang sudah ada. Kita tidak butuh ganti kurikulum. Kita butuh penguatan guru-guru ini. Pastikan guru-guru kita pisaunya itu tajam, diasah tiap tahun. Itu kita kuatkan dari sisi sistemnya, jangan lagi cuman di hotel bintang 4, tanda tangannya 4 hari tapi cuman sehari sebetulnya. Pelatihnya juga jelas, artinya juga kita harus menguatkan siapa teacher educator-nya. Di beberapa negara kayak di Rusia, konsep ini mereka, kebetulan saya tahu sama teman saya yang memberikan pelatihan, mereka kerjasama dengan Singapura. Yang dilatih oleh Singapura itu adalah teacher educator-nya, teacher trainernya. Selama 9 bulan disiapin. Baru kemudian berjenjang ke bawah. Gitu. Itu pernah terjadi loh Mas. Di PIM4TK misalnya matematik. Memang itu tempatnya yang menurut saya paling pas tuh di situ. PIM4TK matematik di Jogja. Yang dilatih tuh ya pelatih guru di situ. Ya. Tapi itu dibubarin loh itu. Nah kan justru itu tuh. Kenapa yang bagus-bagus malah dibubarkan, konsep yang masuk akal ya. Tahu lah. Jadi gimana dong Put? Kalau kurikulum juga diluncurkan? Kalau menurut saya dijadikan kurikulum nasional, sebenarnya sebaiknya jangan. Bahaya menurut saya. Bukan jangan, kan kamu nggak bisa ngelarang kalau menteri juga meluncurkan dengan peraturan menterinya. Tiba-tiba peraturan menteri muncul, apa yang mesti kita lakukan?
untuk educated. Gimana ya? Minimal sih kita bersuara ke wakil-wakil kita. Ya. Karena kan bicara itu nanti berhubungan dengan anggaran. Ya kan? Itu pasti anggarannya besar. Secara nasional ganti kurikulum itu anggarannya kan sangat besar. Ya mungkin podcast kita hari ini ya kita sampaikan ke mereka, kita berikan rekomendasi. Setidaknya kita bersuara sih. Karena kan ya yang sekali lagi yang kita permasalahkan itu adalah kurikulum resminya memang belum siap dan belum layak. Jadi kalau saya terus terang ya, kalau kurikulum resminya masih seperti saat ini, malu sih kalau itu jadi kurikulum nasional. Dan kita nggak butuhkan ganti kurikulum saat ini. Nggak ada risetnya yang menunjukkan kita sangat membutuhkan ganti kurikulum. Misalnya kalau memang ternyata kita ini sekarang semuanya mau berubah menjadi menggunakan AI, metaverse, itu mungkin kurikulum kita harus berubah semua, nggak bisa yang tradisional lagi. Tapi kan kita belum ke sana, jadi Beberapa daerah ya kenal kan? aja enggak. Makanya kan gitu. Singapura aja nggak seperti itu. Ya kan? Kalau saya sih dorong masih pokoknya yang pasti sebaiknya tidak ditetapkan, dievaluasi dulu lah. Dievaluasi dan memang nanti kalau mau ya diperbaiki dengan benar gitu, dengan proses yang benar. Ya. Ketika itu diluncurkan juga Maret loh. Kalau itu diluncurkan juga ya kita bergerilya di bawah aja, kita terus melakukan proses pendidikan guru sebaik mungkin dan melakukan mau gak mau sih seperti Ya, itu kan berarti memang pemerintah kita tidak mau diberikan masukan, ya kan? Mereka lebih mementingkan tadi legasinya, yang sebetulnya secara manfaat buat rakyat banyak enggak. Itu ya. Kalau dipaksakan buat saya sih tega banget, tega banget. Itu belum siap. Kalau saya Istilahnya kesalahannya ada di dokumen resminya, tetapi yang disalah-salahin adalah teman-teman guru yang tidak bisa mengimplementasikannya. Ya kan harus selalu mencari siapa yang perlu disalahkan kan, dan nggak mungkin Tega banget. terus pihak kementerian yang akan mengakui ini kesalahan gitu. Kalau saya, saran saya, ketika itu diluncurkan juga dan menterinya ganti, ya kita minta menteri yang baru untuk mencabut. Iya, itu ide menarik juga. Kalau menterinya tetap, ya apa boleh buat. Kita gerilya lagi, kan masih mungkin menterinya tetap. Oh iya, Kalau itu ide menarik. Kalau jadi menteri tangan kanannya, Ya bisa tetap juga bisa kan. tetap juga kan gitu. Tetapi kalau Tapi nggak- paling nggak ya supaya masyarakat, para guru juga paham lah dengan diskusi kita hari ini. Kita tidak ada niat untuk mendiskreditkan kementerian Tidak. atau bukan ke situ. Kita justru ingin mencari solusi yang terbaik buat Betul. bangsa ini kan. Betul. Kita nggak butuh ganti kurikulum. Kita butuh tadi untuk memastikan guru-guru kita bisa memahami kurikulum apapun. Bukan cuma masalah administrasinya aja. Tapi bagaimana implementasinya yang berujung ke anak-anak kita bisa cerdas, anak-anak kita bisa mengelola sumber daya alam kita, bisa membuat bangsa ini sejahtera. Itu kan. Itu yang tujuan mau kita capai. Sebelum ditutup, saya mau refresh logiknya saja. Jadi sebetulnya kurikulum itu kalau yang dulu kan basisnya SNP ya, Putih. Standar Nasional Pendidikan. SNP itu kan PP ya. Nah, Ya, itu ya, detailnya saya PP nggak kan? ingat. PP. Dari PP, kemudian PP itu dirujuk oleh menteri kan, Ya. bikin kurikulum. Oleh sebab itu 2013 kan juga kurikulumnya yang ada itu peraturan menteri kan. Ya, Ya betul. kan, gitu Ya, kan, ya. lurus. Jadi menteri bisa mencabut itu dan bisa mengeluarkan. Tetapi kalau ternyata logiknya PP-nya juga tidak inline dengan kurikulum, artinya kurikulum ini kan juga nggak utuh jadinya. Saya sih Salah terus satunya tadi bilang. Saya terus terang sudah agak pesimis untuk masalah dokumen yang seperti ini karena banyak ditabrak-tabrak semua nih. Oh, undang-undang aja di dasar. Makanya kan gitu. Jadi tapi paling nggak secara dengan penalaran sehat kan gitu loh. Kita ingin yang terbaik lah buat bangsa ini. Kenapa saya peduli, Mas? Karena buat saya kasihan ASN-nya. Oh iya, itu kita tahu lah. ASN-nya ini dia tetap di sana. Ketika ada audit dan rezimnya ganti, pembuat kebijakannya udah pergi. Ya.
ASN yang ditangkap, Mas. Ya itu salah satu resiko. Waduh, itu lebih tega lagi. Loh, itu dia. Ada beberapa yang ASN-nya memang punya kesadaran di parkir, nggak peduli dia parkir aja. Tetapi ada juga yang dia loyal, patuh, dia kerjain. Beberapa yang seniornya malah nasehatin, jangan diikuti, kamu nanti yang ditangkap. Ya. Dan itu banyak terjadi kan. Ya. Artinya makanya sekarang kalau mau jujur banyak PLT, banyak pejabat yang masih muda-muda, karena yang senior yang tahu milih cari aman, Iya. nggak punya jabatan, nggak punya ini, Iya, tapi daripada utang-utang. nanti malah jadi tumbal kan gitu. Iya. Itu yang bahayanya dengan nabrak-nabrak aturan. Tapi kita sebagai rakyat biasa kan mengingatkan. Kita tidak punya ambisi apapun, kita cuman ingin memberikan pandangan secara profesional. Cuman ambisi jadi anggota DPR sampean ya. Tapi nggak dipilih ya. Belum rezekinya. Kan itu sebetulnya ambisinya untuk mengawal revisi undang-undang Sisdiknas. Kan gitu kan, harus ada yang ngawal kan gitu. Tapi sayangnya nggak suka ada pendidik masuk di Senayan. Jadi ya, itulah. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita bahas lagi topik-topik yang lain. Terima kasih Mas Nana. Terima kasih Terima banyak. kasih juga, Mbak Putih. Demikianlah insan pendidikan yang kami cintai. Bincang-bincang sejenak kita di Ngopi Seksi edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, like videonya, dan ketik komentar Anda, juga share ke rekan-rekan Anda yang akan menikmati konten-konten ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima Sampai kasih jumpa. banyak.